Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalimat bahasa Arab yang kita buat itu kok rasanya gitu-gitu aja ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar 3 jurus tata bahasa yang bakal mengubah kalimat sederhana jadi jauh lebih hidup, detil, dan pastinya presisi. Yuk, langsung kita mulai. Oke, coba deh perhatiin kalimat ini. Sepintas, ada 3 kata yang kelihatannya kembar siam ya. Zaidan, rakiban, sama khulukan. Belakangnya sama-sama an. Tapi percaya nggak, tugas mereka di dalam kalimat ini beda banget. Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Apa sih peran mereka masing-masing? Jurus pertama kita ini, bayangin aja deh kayak kuasnya seorang seniman. Fungsinya itu buat melukis sebuah keadaan dalam kalimat. Jadi dia nambahin warna dan konteks ke sebuah aksi. Mari kita kenalan sama yang namanya hal. Intinya gini, hal itu tugasnya simple. Menjawab pertanyaan gimana? Gimana keadaan si pelaku atau objek waktu kejadian itu berlangsung. Jadi kalau kamu bertanya, dalam keadaan seperti apa? Jawabannya ya si hal ini. Coba deh, lihat bedanya di layar. Di kiri, Zaid telah datang. Ya udah, informasinya cuma itu aja. Simpel banget kan? Tapi lihat yang kanan, begitu kita tambahin satu kata, rakiban, kalimatnya jadi punya nyawa. Kita nggak cuma tahu Zaid datang, tapi kita seolah-olah bisa ngelihat dia datang sambil berkendara. Detail visual inilah kekuatan dari hal. Jadi, ingat aja metafora ini ya. Anggap aja kalimat itu kanvas kosong. Nah, hal itu kuas yang kamu pakai buat ngelukis detail-detailnya. Bikin gambaran di kepala pembaca jadi jauh lebih jelas dan hidup. Oke, kita udah bisa ngelukis keadaan. Tapi, kadang muncul masalah baru, ambiguitas, atau kalimat yang maknanya ngegantung. Gimana kalau kita mau bikin pernyataan yang super spesifik yang nggak ada ruang buat salah tafsir? Nah, disinilah pahlawan kedua kita muncul. Namanya tamyiz. Coba bayangin saya bilang ke kamu, Zaid itu lebih mulia. Kamu pasti langsung nanya dalam hati kan? Mulia apanya nih? Hartanya, ilmunya, atau mungkin akhlaknya? Nah, kalimat kayak gini kan ambigu, butuh banget penjelasan lebih lanjut. Disitulah tamyiz berperan. Kalau hal tadi kayak kuas, nah tamyiz ini fungsinya lebih kayak kaca pembesar. Kalau hal ngejawab gimana, tamyiz ini ngejawab dalam hal apa? Tugasnya bukan mendeskripsikan kondisi, tapi ngasih spesifikasi buat ngilangin semua kebingungan. Nah, slide ini nunjukin kekuatannya banget. Di kiri, kalimat Zaid lebih mulia itu masih ngambang. Tapi lihat di kanan, begitu kita tambahin kata khulukon, semuanya langsung terang benderang. Keunggulan Zaid itu spesifik, yaitu dari segi akhlaknya. Itulah tugas tamyiz, mengubah yang umum jadi khusus. Biar gampang, tamyiz itu ada 2 jenis utama. Yang pertama, tamyiz zat. Ini buat ngejelasin satu kata benda aja. Biasanya sih yang nyangkut soal angka, ukuran, atau takaran. Yang kedua, tamyiz nisbah. Ini cakupannya lebih luas, yaitu buat ngejelasin hubungan dalam satu kalimat utuh, persis kayak contoh Zaid dan akhlaknya tadi. Salah satu peran tamyiz yang paling sering kita temui, itu waktu berurusan sama angka. Coba deh kita lihat tabel ini. Untuk angka 3-10, benda yang dihitung atau makdudnya itu harus dalam bentuk jamak dan berharokat kasroh atau majrur. Tapi, lihat deh perubahannya. Untuk angka 11-99, aturannya beda. Bendanya harus tunggal dan berharakat fathah atau mansub. Nah, bentuk mansub inilah yang berfungsi sebagai tamyiz. Paham aturan ini, itu kunci banget loh buat berhitung dalam bahasa Arab dengan benar. Oke, kita udah jago nih nambahin detail dan spesifikasi. Sekarang, gimana kalau kasusnya kita mau ngurangin atau mengeluarkan sesuatu dari sebuah kelompok? Nah, disinilah jurus ketiga kita beraksi, namanya istisna, atau dalam bahasa kita, pengecualian. Konsepnya simpel banget kok. Istisna itu pada dasarnya cara kita untuk bilang semuanya kecuali si ini. Dan alat utama yang kita gunakan adalah partikel illah, yang artinya ya kecuali. Coba lihat contoh ini deh. Di kiri, kalimatnya para siswa berhasil. Artinya semua siswa termasuk dalam kelompok yang berhasil. Tapi di kanan, begitu kita selipin kata illa Zaidan, kita langsung mengeluarkan Zaid dari kelompok yang berhasil itu. Fungsinya jelas banget kan? Buat mengurangi atau mengecualikan. Jadi resep buat bikin kalimat pengecualian itu selalu punya 3 bahan utama. Pertama, harus ada kelompok besarnya. Kedua, harus ada alat pengecualiannya. Dalam hal ini illah. Dan yang ketiga, tentu harus ada yang dikecualikan dari kelompok tadi. Kalau kita paham 3 bagian ini, nyusun kalimat istisna jadi jauh lebih gampang.
Oke, sekarang kita udah punya 3 alat super di tangan kita. Hal buat ngasih deskripsi, tanyis buat ngasih spesifikasi, dan istisna buat pengecualian. Nah, sekarang waktunya kita balik lagi ke teka-teki di awal tadi dan kita pecahkan bareng-bareng. Kita lihat lagi kalimat ini. Sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Illa Zaidan itu adalah istisna. Zaid dikecualikan dari kelompok kaum. Terus rokiban itu adalah hal yang ngejelasin kondisi Zaid waktu itu, yaitu sambil berkendara. Dan yang terakhir, khulukon adalah tamliz yang menjelaskan secara spesifik bahwa keutamaan Zaid itu dari segi akhlaknya. 3 kata, 3 fungsi yang beda total, tapi bekerja sama buat menciptakan satu gambaran yang utuh dan presisi. Keren ya? Nah, ini dia contekan pamungkasnya, biar nggak ketukar lagi. Kuncinya, ingat aja pertanyaannya, hal menjawab bagaimana, tamyiz menjawab dalam hal apa, dan istisna menjawab kecuali siapa atau apa. 3 peran yang sangat berbeda, meskipun kadang tampilannya bisa mirip. Jadi, menguasai 3 konsep ini itu bukan cuma soal pinter teori aja loh. Ini benar-benar sebuah lompatan besar yang bikin kita bisa berekspresi dengan jauh lebih fasih, elegan, dan pastinya tepat sasaran. Ini juga cara kita buat benar-benar merasakan kekayaan bahasa Arab. Nah, tantangannya sekarang buat kalian. Lain kali pas baca teks berbahasa Arab, coba deh jadi detektif. Cari mana yang berfungsi sebagai hal, mana yang tamyiz, dan mana yang istisna. Kalian mungkin bakal kaget sendiri sama lapisan-lapisan makna baru yang bakal terbuka. Terima kasih banyak sudah menyimak.